Tapi sebetulnya ini momentum strategis, karena dari beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah ada dua percontohan sesungguhnya, Kudus dan Jepara, ini sudah menjadi produk tentang pendidikan keagamaan. Artinya dari sisi yuridis ini sudah sah, karena sudah digedok oleh pemerintah provinsi melalui biro hukum. Saya kira ada saat ini Pati, Kota Magelang, Kota Tegal, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, termasuk Pekalongan, Kabupaten Demak, Kendal ini sudah mau digedok, tapi karena persoalan teknis, tidak tahu karena PC waktu itu tidak jadi digedok. Kemudian Wonosobo dari 2014 belum digedok. Saya yakin perda ini harus dikawal oleh teman-teman di daerah. Di Jawa Barat sudah 75% sampai 90% sudah jadi, Jawa Timur juga sudah. Perda ini ada di kabupaten kota. Oleh karena itu kami di fraksi PKB Jawa Tengah akan mengawal masukan perda-perda yang diusulkan oleh fraksi PKB di kabupaten kota. Secara yuridis saya kira tidak ada persoalan perda tentang pendidikan keagamaan. Memang tidak menyebut pendidikan keagamaan Islam. Ini yang kasus di Wonosobo menyebut nama Islam, akhirnya sudah direvisi dan sebagainya, sampai sekarang belum selesai. Kasus di Kudus, Pak Narto terbetul, kemudian Jepara. Kalau perda pendidikan keagamaan non formal informal itu lebih strategis, toh pada akhirnya juga memberikan peluang besar bagi pendidikan keagamaan yang ada di kita. Yang pertama itu, jadi secara yuridis tidak ada masalah, Pak Cilacap silakan dimasukkan, bukan hanya soal guru saja sebetulnya atau Ustaz, tapi secara kelembagaan, secara institusi pasti akan mendapatkan perhatian, karena ini hak, bukan tuntutan. Hak bagi pendidikan keagamaan untuk mendapatkan fasilitasi dari anggaran APBD yang ada di kabupaten kota. Saya kira ini penting untuk terus dikawal. Yang berlaku mungkin di Jepara dan Kudus diawali dengan proses kalakoh, pertemuan lintas agama dan sebagainya, dan ketika di biro hukum provinsi tinggal tanda tangan, tidak ada persoalan. Ini yang pertama. Yang kedua, Kang Maman, penting saya kira ini kaitannya dengan anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan di Jawa Tengah ini 2 tahun terakhir ini menurun karena alasan 20% yang menurut Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang Sisdiknas itu tidak jelas keperuntukannya. 24,9% anggaran pendidikan di Jawa Tengah itu 30% adalah BOS. BOS itu dari pusat. Bahkan di kabupaten kota hari ini tidak ada satupun APBD-nya yang anggaran 20%, anggaran pendidikannya ada 20%. Anggaran 20% kabupaten kota itu juga dari BOS. Mestinya kan 20% itu ya dari APBD, di luar dari BOS. Jawa Tengah BOS-nya 19%. Dari total 24,sekian%. Kemudian digunakan untuk dinas, kemudian untuk fungsi pendidikan, untuk dinas-dinas terkait hanya sekitar 5%. Jadi nyaris untuk pendidikan ini di provinsi maupun kabupaten kota masih tergantung kepada APBN. Nah, problemnya adalah ketika APBN tadi disampaikan oleh Gus Rozin maupun Pak Ahmadi selaku Kementerian Provinsi Jawa Tengah, kalau di dinas pendidikan itu ada dana transfer dari pusat, dari tempat PHK dan sebagainya. Tetapi untuk Kemenak hanya dana transfer dan sifatnya vertikal. Tetapi untuk APBD dan APBD kabupaten kota ini tidak mendapatkan akses apapun dari APBD kecuali yang dengan bentuk BOS, kecuali dengan bentuk hibah dan bansos. Hibah dan bansos ini statusnya hanya stimulan dan sifatnya hanya kondisional. Jawa Timur bagus menganggarkan 2%. Saya kira langkah yang tepat dengan angka 2%. Berapapun APBD-nya, 2% itu angka minimal yang luar biasa. Angka maksimal itu 2% itu. Kalau Jawa Tengah ada, luar biasa. Ini belum ada. Di kabupaten kota juga saya kira belum ada yang menyebut angka 2% untuk pendidikan keagamaan. Kalau bisa ini luar biasa. Karena ada batas anggaran itu. Dampak dari ini karena hanya hibah, maka kita dengan payung hukum Undang-Undang 23 2014 pasal 298 ayat 5 itu 2 tahun kemarin nyaris kita tidak bisa perbubannya, apalagi ada Pergub 70 ya, yang membatasi 3 tahun, kemudian baru direvisi Pergub 55 diperbolehkan. Tapi dengan kondisi keuangan yang ada, saya tidak yakin bahwa pendidikan keagamaan di Jawa Tengah akan dapat mendapatkan akses kebijakan anggaran melalui hibah maupun bansos karena keterbatasan anggaran yang ada. Kemudian kasus ini ada lagi ya, kasus berdampak terhadap DAK, pendamping BOS juga tidak bisa cair semua karena undang-undang ini. Terakhir ada surat edaran dari Kemendagri 900 tahun 2016 yang intinya
badan hukum berdasarkan Statut Belanda 180.810 nomor 64 dihapus sebagai badan hukum. Kemudian NU dan badan otonom dapat diberi hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tapi ini baru peraturan surat edaran menteri yang di lapangan tidak memiliki kekuatan hukum yang bisa memberikan dampak yang positif untuk memberikan bantuan hibah di daerah. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh sahabat dari Cilacap, saya kira penting. Rekomendasinya saya kira di forum ini adalah revisi atau amandemen Undang-Undang 23 2014. Selama masih berupa surat edaran atau peraturan menteri atau peraturan apapun yang sifatnya masih peraturan, masih jauh di bawah undang-undang, dan pasti implementasinya di lapangan tidak akan pernah digunakan oleh dinas-dinas atau pemerintah kabupaten atau yang punya kompetensi di bidang pencairan itu untuk dilaksanakan. Dan ini fakta karena 2015 kemarin pendamping bos yang miliaran, DAK yang untuk pendidikan swasta keagamaan semua tidak bisa cair. Saya kira ini penting poin yang perlu saya sampaikan, sebenarnya banyak sekali, tapi karena waktunya terima kasih. Terima kasih.